Training part 5, booster atau paralel pump, problem dan solusinya. Training ini dilengkapi software kalkulator total head pompa dan kavitasi, bisa di-download di website nusantarapompa.com, dan materi training lain bisa dilihat di YouTube channel Newtonus Pump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Buniman akan sharing knowledge melalui training ini dengan materi terdiri dari 30 part dan 6 topik, yaitu pompa sentrifugal dan aplikasi, software, total head dan kavitasi, hemat listrik pompa sampai dengan 40%, pompa hidran atau pompa pemadam, sistem plumbing untuk air bersih dan air panas, hemat listrik AC sentral sampai dengan 35%. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Booster pump yaitu rangkaian 1 sampai dengan 6 pompa yang disusun paralel di atas base frame, dilengkapi dengan inlet atau outlet header, check valve, gate valve, diafragma tank, dan satu set panel kontrol yang mengatur kerja pompa secara individual atau bersamaan, dan beroperasi on-off secara otomatis berdasarkan pressure. Tipe booster ada dua macam, yaitu booster single pump dan booster multi pump. Dengan tipe controller ada dua, yaitu pressure switch control dan variable speed control. Prinsip dasar booster atau parallel pump untuk menambah flow yaitu Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 dan seterusnya sampai dengan Q6. Sedangkan syarat utama, semua head pompa yang dipasang paralel harus sama, yaitu H1 sama dengan H2 sama dengan H3 sampai dengan H6. Sebagai contoh, Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 sama dengan 210 meter kubik per hour. H1 sama dengan H2 sama dengan H3 sama dengan 55 meter. Atau 3 kali 70 meter kubik per jam dan head 55 meter. Pompa 1 akan running sampai dengan 70 meter kubik, kemudian pompa 2 running sampai dengan 140 meter kubik, dan disusul pompa 3 running sampai Q total sama dengan 210 meter kubik. Operasional booster on-off berdasarkan pressure, yaitu pressure switch dan pressure transmitter. Flow fluktuatif berdasarkan kebutuhan, beroperasi secara sekuen atau pompa on pertama kali secara bergantian. Simulasi untuk booster yang digunakan di hotel atau apartemen sebagai berikut. Jam 00 sampai dengan jam 6 pagi, pompa 1 running sampai dengan 70 meter kubik. Jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi, pompa 1, 2, dan 3 running, karena pemakaian mencapai puncak sampai dengan 210 meter kubik. Jam 9 pagi sampai dengan jam 16 sore, pemakaian turun sehingga hanya 2 pompa saja yang running. Jam 16 sampai dengan jam 20, ketiga pompa kembali running karena pemakaian puncak kembali terjadi. Jam 20 sampai jam 22, 2 pompa running karena pemakaian turun. Jam 22 sampai dengan jam 23, hanya 1 pump saja yang running. Kemudian karena nggak ada pemakaian, pompa mati semua. Panel kontrol booster ada dua tipe, yaitu pressure switch control dan variable speed control. Pressure switch control akan beroperasi berdasarkan setting pressure switch, yaitu setting on dan setting off, dan akan bekerja pada area dengan warna putih ini. Pompa 1 akan running jika pressure turun sampai dengan setting on.
Pompa 2 akan running jika flow pemakaian bertambah dan pressure turun sampai dengan setting on. Kemudian pompa 3 akan running juga jika flow semakin bertambah dan pressure turun sampai dengan setting on. Pompa 1 akan off jika flow pemakaian berkurang sehingga pressure naik sampai dengan setting off. Pompa 2 akan off jika flow terus turun dan pressure naik sampai dengan setting off. Dan juga pompa 3 akan off jika flow semakin kecil sehingga pressure semakin naik sampai dengan setting off. Sedangkan variable speed control akan beroperasi berdasarkan setting pressure transmitter dengan pressure konstan. Pompa 1 akan running dengan RPM motor yang perlahan naik menyesuaikan dengan flow pemakaian air. Pompa 2 juga akan running dengan RPM motor yang perlahan naik menyesuaikan dengan flow pemakaian air. Dan pompa 3 akan menyusul running juga dengan RPM yang perlahan naik sesuai dengan flow pemakaian. Pompa 1 akan off dengan RPM yang turun perlahan jika flow pemakaian turun. Selanjutnya, pompa 2 akan off dengan RPM yang perlahan turun menyesuaikan dengan flow pemakaian. Dan kemudian pompa 3 off dengan RPM turun perlahan juga menyesuaikan dengan flow pemakaian. Kelebihan booster variable speed dibanding dengan booster pressure switch yaitu hemat listrik, key total tidak berkurang atau sesuai dengan harapan, water hammer sangat rendah karena sebelum off RPM motor berputar turun secara perlahan. Suara yang ditimbulkan sangat rendah. Tipe pompa yang bisa dibuat booster antara lain inline vertical multi-state, inline vertical single state, end suction, speed case, dan deep well pump. Booster submersible deep well pump biasanya dipasang di outdoor, langsung di dalam pipa, atau di ground tank, sehingga tidak perlu bangunan rumah pompa. Menentukan jumlah pompa yang dibuat untuk booster harus dipertimbangkan total power listrik atau saving listrik, harga booster, backup atau pompa cadangan. Kita coba bandingkan seleksi booster dengan Q total 90 meter kubik sebagai berikut. 1 booster dengan 1 pump kali 90 meter kubik per hour. P atau power listrik 22 kW. Level harga 100. Tidak ada pompa backup. 2 booster dengan 2 pump kali 45 meter kubik per jam. P 2 kali 15 kW atau total 30 kW. Level harga 120. 1 pump sebagai backup 50%. 3 booster dengan 3 pump kali 30 meter kubik per hour. P 3 kali 11 kW atau total 33 kW. Level harga 130. 2 pump sebagai backup yaitu 60%. Dengan data ketiga booster di atas, maka bisa diseleksi booster VSD 1 kali 90 meter kubik adalah pilihan ketiga, meskipun listrik paling kecil dan harga termurah, tetapi tidak ada backup pump. Booster VSD kontrol 2 kali 45 meter kubik adalah pilihan pertama. Booster VSD kontrol 3 kali 30 meter kubik merupakan pilihan kedua. Booster pressure control 1 kali 90 meter kubik adalah pilihan ketiga. Full speed sehingga pemakaian listrik paling tinggi.
Booster pressure control 2 kali 45 meter kubik. Pilihan kedua. Booster pressure control 3 kali 30 meter kubik. Pilihan pertama. Karena pemakaian listrik paling kecil. Komponen utama booster pressure switch control dengan N suction pump. Nomor 1, N atau 1 sampai 6 unit pump. Nomor 2, 1 unit box panel pressure switch control. 3, N 1 sampai dengan 6 unit pressure switch. 4, 1 unit diafragma tank. Nomor 5, 1 set steel base frame. Nomor 6, 1 set steel pipe outlet header. Nomor 7, 2 kali N 1 sampai dengan 6 unit butterfly valve atau ball valve. Nomor 8, N 1 sampai dengan 6 unit check valve. Nomor 9, 1 unit pressure gauge. Komponen utama booster variable speed control dengan inline pump. Nomor 1, N 1 sampai dengan 6 unit pump. Nomor 2, 1 unit box panel variable speed control. 3, 1 unit pressure transmitter. 4, N 1 sampai dengan 6 unit VSD atau variable speed drive. 5, 1 unit diafragma tank. 6, 1 set steel base frame. 7, 1 set steel pipe outlet header. 8, 2 kali N 1 sampai dengan 6 unit butterfly valve atau ball valve. 9, N 1 sampai dengan 6 unit check valve. 10, 1 unit pressure gauge. Contoh instalasi booster di basement, hotel atau apartemen dengan sistem single atau sistem zona. Perlu diperhatikan untuk perbedaan pressure antara floor tertinggi dan terendah maksimum adalah 3 bar. Sedangkan jika diperlukan untuk pengaturan pressure yang berlebih tiap floor harus dipasang PRV atau pressure reducing valve. Contoh instalasi booster di roof hotel atau apartemen untuk melayani 2 lantai teratas karena pressure-nya kurang, dan untuk lantai di bawahnya menggunakan sistem gravitasi. Kadang terjadi problem di booster pressure switch control sehingga perlu solusi yang tepat. Problem tersebut antara lain overload pada pompa, flow atau key total aktual lebih kecil dari semestinya. Problem overload karena valve tidak diatur atau masih terbuka penuh. Solusinya yaitu throttle atau pengecilan valve di setiap outlet pompa. Sebagai contoh, jika ketiga pompa running di total sama dengan 210 meter kubik dengan kurva pipa header seperti ini. Hal ini dilakukan dengan pengaturan ball valve di header. Akan tetapi, jika satu pompa running akan terjadi overflow, dan kalau ini terjadi terlalu lama, akan mengakibatkan overload. Supaya tidak terjadi overflow, maka ball valve di outlet pompa harus diatur, sehingga flow pompa normal kira-kira 70 meter kubik. Begitu juga jika pompa 2 running akan terjadi overflow dan juga bisa menyebabkan overload. Untuk mencegah hal ini, ball valve di outlet pompa harus diatur sehingga flow-nya kurang lebih 70 meter kubik. Untuk pompa 3 juga harus diatur dengan mengecilkan ball valve di outlet pompa sehingga flow-nya berkisar 70 meter kubik per jam. Pengaturan flow pompa bisa dilakukan dengan cara melihat besarnya pressure di masing-masing pressure gauge yang terpasang di pompa, di mana Q dan H harus sesuai dengan kurva pompa. Dengan pengaturan masing-masing flow pompa, maka overflow yang mengakibatkan overload pompa bisa dihindari.
problem flow key total berkurang atau tidak tercapai. Hal ini karena throttle valve header terlalu kecil atau ukuran diameter pipa header terlalu kecil. Jika ball valve header di throttle terlalu kecil, maka kurva pipa akan seperti ini, bergeser ke arah kiri. Dan jika pompa 1 running, maka terjadi overflow. Jika disusul pompa 2 running, tidak terjadi overflow. Namun jika pompa ketiga running, flow atau key total hanya 155 meter kubik, kurang dari yang seharusnya yaitu 210 meter kubik. Solusinya seperti di atas, yaitu pengaturan flow dengan masing-masing ball valve di outlet pompa dan pengaturan ball valve di header. Solusi lain supaya flow key total tidak berkurang adalah menggunakan booster variable speed control. Dengan memaksa RPM motor berputar sesuai dengan flow pemakaian, maka akurasi key total akan mudah dicapai. Materi video training selanjutnya, part 6, pompa seri, problem dan solusinya. Materi training lainnya bisa dilihat di YouTube channel Newtonus Pump. Terima kasih telah mengikuti training ini, semoga bermanfaat.